sudah mulai ada perasaan yang tidak nyaman, ya kan? Terus yang jadi pertanyaan, di mana rasa bahagia yang tadinya sudah kamu rasakan? Sahabatku, Sobat NC, saya sempat kaget ya ketika melihat data statistik subscriber Sobat NC ini dari segi usia, Jadi yang mengikuti channel Sobat NC ini, saya pikir kalau dari pengalaman saya serta pernah saya baca itu, biasanya orang yang terkena GERD yang disertai dengan anxiety disorder itu biasanya usia-usia di atas 30 sampai dengan 45-an lah ya. Jadi antara 30 dengan 45, karena itulah usia di mana seorang manusia sudah mulai merasakan tekanan dalam kehidupan terkait masa depannya. Dia akan jadi seperti apa nanti di masa depan, apakah bisa sukses apa enggak, apakah dia jadi orang apa enggak, bagaimana dengan karirnya, ada yang masih berkutat dengan bagaimana dengan jodohnya, ketakutan mengecewakan orang tua, segala macam ya, termasuk yang sudah berumah tangga itu juga mulai, apakah aku bisa beli rumah, apakah aku bisa membeli kendaraan, seperti itu ya. Mulai banyak sekali tekanan-tekanan kehidupan yang dimana ketika kita tidak bisa mengelola stres kita dengan baik, atau bagaimana menghandle permasalahan dengan tenang, maka sangat berisiko untuk mengalami satu ledakan emosional atau stres berat, atau ada yang beberapa sampai depresi, dan bisa berisiko untuk menderita satu penyakit mental ya, entah anxiety disorder atau mungkin penyakit mental yang lain seperti OCD, mungkin bipolar ya, macam-macam ya, banyak sekali penyakit mental. Jadi usia-usia rawan ya, usia-usia rawan itu antara 30 sampai 45, karena itulah usia di mana kita mulai dihantui dengan ketakutan, kegagalan di masa depan, yang istilahnya kita sudah mulai merasa harus melakukan sesuatu ya, demi masa depan kita. Jadi keresahan itulah yang pada akhirnya menjadi bumerang buat diri kita. Akhirnya kita kayak berada dalam tekanan yang pada akhirnya akan menjadi luka batin kita sendiri, atau juga menjadi beban psikologis yang tidak pernah selesai. Nah, yang bikin saya kaget setelah saya cek di data YouTube Studio ya, kan saya bisa cek tuh data subscriber yang sudah support channel kita nih, yang pria berapa persen, wanita berapa persen, bisa dicek ya, dari daerah mana saja, Jakarta, Bandung, misalkan dari Kalimantan, segala macam bisa terlihat. Nah, pada saat saya melihat data terkait usia, saya agak kaget, karena ternyata yang mengalami anxiety ini tidak sebatas usia-usia di atas 30 atau 40-an ya. Jadi sempat saya lihat itu ada satu rataan usia itu antara usia kalau tidak salah itu 17 sampai dengan 25 ya, ada di statistiknya. Jadi saya sempat heran, loh, ini kan masih usia yang sangat muda, kok bisa kena anxiety disorder gitu. Jadi saya kayak kaget ternyata di zaman sekarang ini yang kena penyakit mental itu tidak hanya orang-orang yang mulai usia-usia stres ya, di atas 30 ya kan. Sekarang ternyata yang masih muda pun bisa, anak-anak remaja, anak-anak yang istilahnya masih belum belum terlalu menghadapi situasi dunia kerja, situasi bermasyarakat segala macam, tapi ternyata mereka juga bisa loh stres gitu loh. Jadi stres di usia muda itu sekarang merupakan hal yang tidak aneh gitu loh. Kenapa bisa seperti itu ya kan? Bisa jadi salah satunya adalah karena faktor sosmed ya. Sosmed sekarang luar biasa. Sekarang
setiap orang bisa menggunakan sosmed yang berbagai macam ya kan, mulai dari Instagram, mungkin Facebook, YouTube ya, termasuk YouTube segala macam, yang mungkin mereka tidak bisa belum bisa memfilter apa yang sebenarnya mereka perlukan, apa yang seharusnya mereka tonton dan mana yang seharusnya mereka tidak tonton, atau mungkin bagaimana mereka bersikap atas segala postingan yang ada di sosmed. Jadi zaman sekarang ini banyak sekali orang yang mengalami stres tanpa disadari ya, hanya karena faktor dari luar, misalkan hanya karena melihat postingan orang lain, atau hanya karena melihat jadi berusaha untuk membandingkan ya orang lain dengan dirinya. Jadi bisa dibilang generasi sekarang ini lebih ini ya, lebih demanding, jadi level kebahagiaannya itu lebih tinggi ya, lebih tinggi dibanding zaman kita dulu, mungkin generasi 90-an atau generasi 2000-an awal ya. Kenapa? Karena ya itu kekuatan sosmed ya kan. Kalau zaman dulu nih ya, kalau saya flashback dulu mungkin pada saat zaman sekolah atau mungkin zaman kuliah dulu, pada saat kita sudah bisa, terutama waktu kuliah ya, waktu kita kos kuliah, pada saat kita sudah cukup untuk makan, bisa makan sehari 3 kali, terus bisa jajan sedikit-sedikit, atau mungkin sebulan sekali bisa beli misalkan baju baru, misalkan kaos, atau mungkin ya paling enggak mungkin 2 bulan sekali bisa nabung, bisa beli satu barang yang kita incar gitu ya. Itu rasanya sudah sangat bahagia ya. Tapi ketika sekarang hal itu tidak cukup, karena kadang-kadang toksik itu justru datang dari sosmed. Ketika kita melihat pencapaian orang lain yang mungkin satu lighting kita, seangkatan atau mungkin satu level, tapi kok dia istilahnya mendapatkan kesuksesan yang lebih dari kita, biasanya sudah mulai ada perasaan tidak nyaman yang tanpa kita sadari akan menjadi luka batin kita ya, tanpa kita sadari ya. Jadi apa ya? Jadi kalau saya ya, kita semua belajar lah ya, dalam kehidupan kan kita belajar, setiap hari kita belajar menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih bijaksana ya dalam apa, menatap kehidupan ya. Jadi kalau saya coba analisa ya dari zaman dulu ya, kalau yang saya rasakan, jadi pada akhirnya yang dinamakan kebahagiaan itu sebenarnya tidak melekat pada benda, atau suatu objek, barang lah ya, tidak melekat pada barang, karena ketika zaman berganti, definisi kebahagiaan itu jadi bergeser gitu loh. Jadi misalkan contoh gini nih, teman-teman ya, contoh ya, misalkan zaman dulu waktu kuliah itu misalkan sekali makan itu misalkan dulu sih zaman saya kuliah 2000-an awal ya, itu sekali makan di warteg itu taruhlah udah paling mahal nih 5.000 misalkan, 5.000. Terus kita sehari makan 3 kali misalkan 15.000 dikali 30 hari misalkan 450. Jadi ketika di ATM atau di dompet kita itu ada uang 500.000 ya kan, itu saat itu saya sudah merasa tenang gitu. Misalkan taruhlah 500.000, jadi seminggu 100.000 ya, seminggu 100.000. Misalkan pada saat bulan itu tinggal 7 hari ini akhir bulan, tapi di dompet kita masih ada 150.000, berarti kan ada lebihan 50.000 ya. Itu rasanya ya masih tenang-tenang aja gitu. Jadi saya merasa tenang, jadi kita merasa happy gitu loh. Tapi kalau zaman sekarang beda ya, tidak. Jadi sekedar cukup makan kayak. Tapi kalau zaman sekarang beda ya. Kalau dulu kan orang ketika sudah terpenuhi sandang, pangan dan papan itu
dia sudah merasa aman. Ya emang ada sih kebutuhan tersier, tapi mungkin belum sebanyak sekarang ya. Jadi kalau zaman sekarang itu tidak sebatas kebutuhan primer dan tersier, bahkan sekarang semakin banyak sekali ya hal-hal yang harus dipenuhi untuk menghadirkan rasa bahagia. Jadi kalau kita bandingkan dengan zaman dulu ya, kalau sekarang ini jadi level kebahagiaan itu sudah terlalu tinggi ya, sudah terlalu banyak parameternya untuk kita bisa merasakan satu kebahagiaan. Jadi tidak melekat pada barangnya ya kan. Buktinya ketika nilai yang sama di zaman dulu dengan zaman sekarang misalkan, atau dengan penyesuaian inflasi segala macam, dengan jumlah uang yang sama itu pun juga belum tentu akan menghadirkan kebahagiaan yang sama ketika di masa lalu ya, seperti itu ya. Terus juga contoh lain, misalkan kalau kalian tak kasih hadiah nih, misalkan aku punya satu sepeda lipat bagus ya, sepeda mereknya Dahon, taruhlah harganya sekitar 5 juta ya, tak kasih hadiah ke salah satu misalkan contoh misalkan tak kasih hadiah, ini buat kamu nih sepeda Dahon gitu. Pasti kan kalian merasakan senang kan, merasa sangat bahagia, waduh dikasih sepeda harga 5 juta. Terus suatu saat di waktu yang sama ada temenmu, misalkan temenmu sama tak panggil juga, temenmu juga tak kasih sepeda nih hadiah, tak kasih sepedanya sepeda Brompton yang harganya 30 juta. Padahal sebenarnya temenmu ini tidak lebih pintar dari kamu, tidak lebih akrab dari kamu juga, istilahnya sebenarnya levelnya di bawahmu, tapi tak kasih yang lebih mahal gitu loh. Pasti kamu yang tadinya sudah merasakan kebahagiaan dengan mendapatkan sepeda seharga 5 juta, begitu temanmu mendapatkan sepeda seharga lebih dari 20 juta, sudah mulai ada perasaan yang tidak nyaman ya kan? Terus yang jadi pertanyaan, di mana rasa bahagia yang tadinya sudah kamu rasakan ketika baru mendapat sepeda seharga 5 juta tadi ya kan? Kenapa setelah ada orang lain yang mendapatkan hal yang lebih tinggi, di mana orang itu juga tidak lebih baik dari kita, kok mendapatkan kesuksesan atau mungkin apresiasi yang lebih? Ya di situ akhirnya mulai rusak nih rasa bahagia yang sudah diperoleh sebelumnya. Itulah yang banyak terjadi di zaman sekarang. Ketika kita sudah memiliki karir yang bagus, sudah memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok, misalkan tempat tinggal, ada kendaraan juga sudah ada, tapi ketika kita melihat postingan mungkin teman-teman kita atau mungkin orang-orang yang selevel kita atau bahkan di bawah kita, kok dia memposting sesuatu yang seperti apa, memposting sesuatu hal yang kita belum memiliki, misalkan dia habis beli mobil baru atau dia habis jalan-jalan ke luar negeri yang kita belum bisa lakukan, tuh seperti ada rasa kayak tidak terima gitu. Jadi kayak kita bergejolak gitu loh ketika melihat postingan orang, padahal sebelumnya tanpa ada postingan itu kita tidak masalah gitu loh, karena kita sudah cukup dengan kehidupan kita. Nah itulah yang harus mulai diperbaiki, cara kita mensikapi kebahagiaan itu sendiri ya. Jadi kebahagiaan kita itu juga sebenarnya berasal dari dalam diri kita, bagaimana kita bisa mensyukuri hal-hal yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, bukan kita fokus ke apa yang dimiliki orang lain yang tidak kita miliki, atau hal-hal yang belum kita miliki, yang istilahnya kadang-kadang hanya sebatas apa ya, tidak terima dengan keadaan, kenapa orang lain lebih sukses, kenapa dia lebih istilahnya lebih mapan dari aku, padahal dia mungkin levelnya di bawahku, atau mungkin ya harusnya aku tidak kalah lah, seperti itu kan. Itu juga rawan membuat kita stres. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan, karena kita sering lupa mensyukuri hal-hal yang sudah kita miliki, karena kita banyak
fokus memikirkan hal-hal yang justru belum kita miliki hanya karena keinginan-keinginan ini ya, keinginan-keinginan yang semu mungkin hanya karena orang lain sudah memiliki gitu. Seperti itu ya. Mungkin terkesan apa namanya? Teoritis, tapi ini memang faktanya begitu ya. Sekarang itu banyak sekali anak-anak yang istilahnya bisa gusar, bisa resah hanya karena postingan orang lain. Seperti itu ya. Jadi kita perlu untuk lebih bijak lagi dalam bersosmed. Jangan sampai kita menciptakan toksik kita sendiri. Jadi cukup kalian fokus kepada hal-hal yang sudah dianugerahkan. Hal-hal kecil banyak sekali yang belum kita syukuri. Bahkan hal-hal yang sudah kita lewati ya selama hidup kita ini, banyak sekali yang belum kita syukuri ya. Seperti itu ya. Karena dengan banyak bersyukur, dengan kita sering mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada orang-orang yang banyak mensupport kita, itu secara tanpa kita sadari kita sudah menghasilkan hormon kebahagiaan ya. Hormon endorfin, hormon dopamin, seperti itu ya. Jadi please teman-teman, mulai kita perbaiki ya, sama-sama kita perbaiki mindset kita. Bagaimana cara kita melihat atau memandang suatu kebahagiaan. Jadi bagaimana kita melihat sudut pandang, bagaimana sih sebenarnya, kenapa sih orang anxiety ini kok susah bahagia misalkan. Karena kita kadang-kadang kita selalu ingin diperhatikan, kita selalu ingin orang lain mengerti kondisi kita selalu pengen orang-orang ini memperlakukan kita karena kita memiliki suatu penyakit mental, anxiety disorder, seperti itu ya. Itu harus mulai dirubah juga. Jadi jangan terlalu berharap orang-orang itu mengerti kita. Jadi cukup kita berdamai dulu dengan apa yang kita alami, yang kita rasakan. Terus juga tetap memperlakukan orang-orang itu jangan terlalu berharap pada orang-orang yang tidak mengerti dengan penyakit ini. Jadi kalian nanti akan sakit hati sendiri. Jangan terbawa perasaan, jangan terlalu jangan terlalu berharap lah ya. Jadi tetap kita berdamai ya, kita terima kondisi kita, tetap kita latih dengan terapi-terapi, dengan tips-tips yang banyak saya share, tetap. Dan justru mulailah memperhatikan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang dekat lain ya. Karena dengan kita fokus mulai memperhatikan mereka, justru akan bisa mengalihkan kecemasan atau sensasi-sensasi yang kita sering rasakan ya. Yang saya lakukan dulu seperti itu. Jadi daripada saya berharap orang-orang mengerti apa yang saya alami, mendingan saya mengalihkan fokusku atas segala rasa cemas, rasa was-was, dan segala sensasi yang gak nyaman itu. Justru saya lebih peduli dengan orang-orang terdekat ya. Jadi kita berusaha malah memperhatikan mereka, merangkul mereka, seperti itu ya. Kalau kalian ada keluh kesah ya, tumpahkan saja di channel Sobat NC ini. Insya Allah saya akan dengan senang hati akan menjadi sahabat kalian, mendengarkan apa keluh kesah kalian, dan insya Allah dengan segala keterbatasan yang saya miliki, saya akan bantu untuk jawab dan men-share pengalaman-pengalaman yang semoga mendatangkan manfaat. Oke, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Semoga teman-teman semakin mudah untuk berbahagia, semakin mudah untuk bersyukur, dan kita akan menjadi pribadi yang diangkat derajatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, salam bangkit luar biasa.